Oke, Shalom, bagaimana kabarnya? Eh, Hari ini kita akan berbicara soal yang pertama dan bukan karena ini yang pertama berarti yang paling kecil, enggak. Justru ini adalah dosa yang paling sering diterima sama masyarakat, yaitu dosa kerakusan. Sama-sama katakan rakus. Bilang ke kiri kanannya, kontrakus. Oke, iya. Sebelum aku mulai dengan kerakusan, pada tahun kemarin bulan Februari sampai bulan April aku ada di Malang, teman-teman. Dan itu pertama kalinya seumur hidupku ya. Aku ulang tahun. Aku ulang tahun di bulan April dan seumur hidupku itu pertama kalinya aku ulang tahun gak dirayain sama papa karena sendirian di Malang. Karena pelayanan di Malang sendirian gitu ya. Pas ulang tahun aku ditransferi sama mama. Ini hadiah ulang tahunmu, Mas, gitu. Seneng ya. Gitu ya. Dan ulang tahunku itu pas hari Sabtu, teman-teman. Aku ingat banget hari Sabtu di Malang itu kalau pelayanan hari Sabtu, dia tuh pelayanannya dari pagi. Ada doa pagi setengah 4, terus ada doa jam 10 buat lansia dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya itu full sampai jam 9 ada ibadah di gereja. Nah, karena aku full timer gereja jadi mau nggak mau ya harus ngikut itu semua. Jadi dari jam 4 sampai jam 9 dan selama di Malang aku punya catatan pengeluaran, teman-teman. Tahu nggak, biasanya setiap hari aku cuma keluar itu 25.000, 15.000 sehari ya. Cuma keluar segitu buat makan malam doang. Karena kosku nggak bisa masak. Hari itu aku keluar 175.000 sehari. Kenapa? Karena ulang tahun. Jadi pagi-pagi aku setelah doa pagi malas pulang ke kos karena kosku itu agak jauh dari gereja di atas di Tidar. Aku ngajak temanku untuk makan soto. Ku bayarin, aku tambah, dia tambah, terus terakhir ku bayarin. Gitu ya. Habis gitu dia bilang lapor harus buat bayarin. Wes tahu, berkat terima gitu kan. Terus siangnya makan siang, kalau Sabtu nggak pernah dikasih makan siang sama gereja, jadi kita makan sendiri. Makan siang kita di atas, tak traktir 3 orang, terus tak traktir ya kayak kopi-kopian gitu, tapi di sana ada namanya es teh pesona. Oh, kopi-kopian kok es teh gitu ya. Pokoknya namanya es teh pesona. Kalau teman-teman bisa searching, itu harganya cuma 12.000, tapi aku traktir 5 orang. Terakhir malam gitu ya. Waktu aku pulang dari gereja jam 9, aku makan di geprek. Ya kayak kalau di sini namanya Mister Suprek, di Malang namanya Preksu gitu ya, geprek susu. Tuh aku makan tambah-tambah, teman-teman. Tuh, habis 53.000 sekali makan sendirian yang malam. Gitu. Jadi aku beli jamur, beli terong goreng, beli kentang, udah makan. Pokoknya aku ulang tahun hari ini. This is my day gitu, sendirian kan makan. Vok gitu kan. Waktu pulang di kosan, karena besoknya Minggu yang otomatis aku harus dari pagi gitu ya. Minggu itu lebih panjang lagi jamnya karena 6 kali ibadah di Malang. Nggak bisa tidur aku. Tahu nggak kenapa? Yoi, kekenyangan. Kekenyangan sampai tidur itu, teman-teman pernah nggak sih tidur kekenyangan sampai sesek? Saking mau muntah ya gitu. Nah, kalau nggak pernah puji Tuhan gitu. Dan itu pertama kali aku ngerasain itu seumur hidupku. Kayak, terus akhirnya duduk. Dan Malang itu sering hujan, teman-teman. Jadi akhirnya mau keluar juga ngapain gitu ya, hujan. Terus duduk lagi, gitu kan. Bukan mau muntah, tapi sesek tau ya. Nah, apakah ini kerakusan? Jadi sebelum aku tanya sama teman-teman soal kerakusan, aku mau menyaksikan diriku sendiri bahwa apa ya? Kerakusan itu adalah dosa yang paling bisa diterima sama masyarakat. Karena besoknya aku akhirnya cuma harus nelat makan supaya makanan yang tadi malam itu bisa turun. Oke? Dan buat aku gak ada alasan buat aku bertobat sama Tuhan atau meminta ampun sama Tuhan karena kemarin makan terlalu banyak, betul ya? Kalau kita berdosa pornografi, dosa cowok gitu ya, kita pornografi gitu kan, kita masturbasi dan sebagainya, itu kita merasa bersalah dalam pelayanan, betul ya? Betul ya? Cowok-cowok, betul? Nah, ya, nggak usah takut salah gitu ya. Semua orang pernah berdosa itu. Nah, tapi kalau rakus, kita lagi ibadah nih, tulus pulang, fellowship, makan, vuk sampai kekenyangan. Kalian malamnya atau sorenya WL, kalian ngerasa bersalah nggak? Biasa aja gak sih? Ya kan, makanya dosa kerakusan itu dosa yang paling bisa diterima sama masyarakat. Bahkan diri kita sendiri aja ngerasa bahwa
ini gak seberdosa nyuri kok. Ini gak seberdosa membuli kok. Betul ya? Ini gak seberdosa kita meso kok. Gitu. Kita meso di mimbar aja wis dihujat banyak orang. Hei, ke mimbar bro, cok meso-meso gitu kan. Tapi kalau kita makan banyak orang wok gitu kan. Kita makan wok terus habis itu pelayanan. Gak ada rasa berdosa, betul ya? Padahal ternyata dalam 7 dosa mematikan itu ada dosa kerakusan yang benar-benar ngomongin soal makanan, teman-teman. Jadi hari ini kita akan benar-benar ngomongin soal makanan. Kita akan benar-benar ngomongin soal apa yang seharusnya kita pandang dari makanan, dan semoga cara pandang kita terhadap makanan jadi benar. Gitu. Sebentar, sabar ya. Tiba-tiba nge-lag HP-ku. Catatanku hilang. Iya. Jadi teman-teman, kerakusan adalah cara yang salah terhadap memandang makanan. Kita menganggap bahwa kerakusan itu cuma satu. Terlalu banyak makan. Nanti kita akan belajar bahwa kerakusan itu tampil dalam banyak wujud selain terlalu banyak makan. Tapi intinya soal salah menganggap makanan. Gitu. Nah, aku mau teman-teman mengingat dulu. Semua di sini yang sudah katekisasi bilang amin. Oke, puji Tuhan. Yang belum katekisasi bertobatlah, cepat katekisasi. Oke? Kerakusan adalah cara berpikir yang salah terhadap makanan. Nah, kita ingat-ingat dosa pertama yang dilakukan Adam itu adalah ngapain? Makan. Betul ya? Kita mikirnya Adam sedang berdosa karena dia sombong. Aku ingin jadi seperti Allah gitu kan. Gak ada Yesus zaman itu, Kerit minta tolong bantuanmu. Yesus masih dalam wujud firman, oke? Jadi kita mikirnya bahwa dosa pertama itu kesombongan karena manusia ingin jadi seperti Allah, kan diiming-imingi sama iblis itu. Kamu kalau makan buah ini kamu akan jadi seperti Allah, bla 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 bla. Tapi bentuk dosanya itu adalah saat dia mulai makan. Jadi ternyata sepenting itu loh makan dalam kekristenan. Oke? Kita runtut lagi lebih jauh. Setelah itu. Kain dan Habel bunuh adiknya karena iri hati. Dan sebagainya gitu. Tapi apa yang dipersembahkan oleh Habel kepada Tuhan? Lemak dari korban bakaran. Yang berarti juga makan. Gitu. Oke? Lebih jauh lagi. Bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Oke? Cara Tuhan memelihara bangsa Israel yang paling utama, yang gak pernah lepas selama 40 tahun ada di gurun, adalah dikasih mana dari sorga. Dan mana itu adalah makanan. Oke? Di sini gak ada itu. Itu adalah lukisan yang paling terkenal di dunia. The Last Supper. Perjamuan terakhir. Mereka lagi ngapain? Makan. Setiap bulan minggu pertama kita ngadain perjamuan kudus. Kita lagi makan. Gak ada kan perjamuan kudus, mari simpan roti ini dalam kulkasmu, sehingga kulkasmu akan selalu penuh. Enggak kan? Mari makan, karena ini tubuh dan darah Kristus. Betul ya? So makan itu sebenarnya adalah sesuatu yang spiritual. Bukan cuma fisikal. Makanan itu bukan cuma sesuatu yang jasmani, tapi ternyata adalah sesuatu yang rohani. Nah, cara pandang kita akan makanan ini yang harus kita benerin, karena bayangkan dosa pertama yang terjadi di dalam dunia ditentukan oleh satu buah, satu tindakan, namanya makanan, namanya makan. Oke? Sehingga kenapa kerakusan ada di dalam 7 dosa mematikan, dosa yang utama, dosa yang akan menimbulkan dosa-dosa lain. Karena ini dosa yang berbahaya. Oke? Nah, mungkin kita sekarang sering kesplit antara rakus sama serakah. Tahu bedanya rakus dan serakah, teman-teman? Halo? Rakus dan serakah, tahu bedanya? Oke, tak kasih gambaran sederhana aja. Kalau rakus itu ingin menghabiskan semuanya. Kalau serakah itu ingin menumpuk semuanya. Oke, lagi ya. Orang yang kalau serakah, lihat koruptor-koruptor. Uangnya dihabisin nggak? Nggak, ditumpuk doang. Sebanyak-banyaknya. Orang kalau rakus dihabisin semuanya. Oke, semuanya buat aku, sama-sama semuanya buat aku. Tapi yang satu menumpuk, yang satu ngabisin. Oke? Jadi kita akan berbicara soal kerakusan, dosa yang menghabiskan banyak hal sekaligus. Kita akan belajar 3 hal hari ini, yaitu kita akan cari tahu dulu, kerakusan itu apa sih sebenarnya?
Sesuatu yang disebut rakus tuh gimana. Jadi kita nggak asal ngomong sama orang, oh Chelsea rakus, oh Grace rakus. Enggak, kita akan berbicara dulu apa itu kerakusan. Terus yang nomor 2, bagaimana wujud dari kerakusan. Tadi aku sudah mention ya, kita seringkali berpikir rakus itu soal makan semuanya terlalu banyak. Oke? Tapi ada banyak wujud kerakusan. Bahkan aku spoiler sedikit biar kalian tetap betah sampai akhir khotbah. Diet itu juga rakus loh teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa diet itu adalah counter dari kerakusan. Enggak, counter dari kerakusan akan kita bahas nanti di poin ketiga. Bagaimana cara melawan kerakusan. Dan bukan dengan diet. Karena diet itu juga bukti bahwa Anda rakus. Oke? Pertama, kita akan berbicara dulu apa itu kerakusan. Sebelum kita belajar, yang siap belajar, sama-sama katakan amin. Pertama kita akan berbicara apa itu kerakusan. Yang salah setiap kali kita ngomongin kerakusan adalah kita selalu ngomongin tubuh. Orang gendut selalu dibilang rakus. Padahal kita semua belajar IPA teman-teman. Sistem metabolisme orang beda. Atlet-atlet itu makannya banyak banget. Tapi kenapa mereka nggak gendut? Langsung dibakar soalnya. Saat mereka ngelakuin pekerjaannya. Jadi bukan soal tubuh. Ada orang yang tubuhnya kecil, makan dikit langsung gendut. Ada orang yang tubuhnya kecil, makan banyak gak gendut-gendut. Betul ya? Jadi rakus itu gak pernah ngomongin soal tubuh. Rakus itu ngomongin soal cara pandang kita terhadap makanan. Sama-sama katakan cara pandang. Oke? Kita buka dulu ayatnya. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Tabacaan buat teman-teman, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru pada teman-temannya. 17. Kami meniup seruling bagimu tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tapi kamu tidak berkabung. Lanjut 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum dan mereka berkata ia kerasukan setan. 19. Kemudian anak manusia datang yaitu Yesus, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap. Pelahap di sini pakai kata bahasa Inggris gluttony. Ia adalah seorang yang rakus, gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris bukan pelahap tapi Yesus diejek sebagai orang yang rakus dan peminum, drunken, pemabuk. Sahabat pemungut cukai adalah orang berdosa, tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah gini teman-teman. Gak ada masyarakat di zaman itu yang terpuaskan sama Yohanes maupun Yesus. Yohanes Pembaptis gak pernah makan. Puasa terus, hidupnya di padang gurun makannya ulat bulu. Makannya belalang. Gitu ya, ngapain makan ulat bulu, gatel bro. Gitu ya, geral. Ya, makannya belalang, kalau belalang boleh bisa dimakan gitu ya. Yesus, kita tahu ya, dia di Sakeus makan. Gitu kan? Dia ikut pesta, ingat ya, kondangan di Kana. Ya kan perkawinan, tuh kan kondangan di Kana. Makan nggak? Makan. Makanya Yesus dibilang sebagai orang yang rakus dan pemabuk karena dia juga makan, dia juga minum. Minumnya anggur gitu kan. Kondangan juga dimakan sama dia. Nah, hal ini yang harus kita mulai garis bawahi bahwa kerakusan itu kembali aku harus tekankan karena di poin pertama kita akan bahas apa itu kerakusan. Bahwa kerakusan tuh teman-teman gak pernah ngomongin soal cara kita makan. Tapi bagaimana cara kita memandang makanan. Oke, setiap kali Yesus diundang dalam perkawinan, dalam apapun. Dia selalu memandang makanan dengan benar, jadi dia menerima dengan rasa syukur. Itu yang penting. Bukan soal cara dia makan atau gimana. Oke, berarti kalau kita makan tergesa-gesa, kita makan terlalu banyak, itu benar. Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya dalam wujudnya. Kerakusan itu bagaimana? Tapi yang paling penting teman-teman, cara pandang kita terhadap makanan itu yang harus benar. Karena Yesus setiap kali dia diberikan makanan oleh orang, dia selalu terima. Dan ingat mujizat yang besar dari Yesus itu juga berhubungan soal makanan. Dia memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Di perikop selanjutnya dia juga beri makan 4.000 orang. Akumulasi agregat gitu ya, agregat yang diberi makan oleh Tuhan Yesus itu 9.000 orang. Gitu. Banyak yang diberi makan oleh Tuhan Yesus. So, Tuhan Yesus tuh memandang makanan dengan cara yang benar bahwa makanan itu apa? Kita akan lihat di Perjanjian Lama, Ulangan 14 ayat 26. Kita akan tahu arti dari kerakusan saat kita mulai mempelajari bagaimana harusnya kita memandang makanan. Ulangan 14 ayat 26.
Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu, ini soal perpuluhan teman-teman, untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana. Jadi ini perintah Tuhan sendiri untuk belanjakan segala sesuatu dengan keinginan hatimu, makan apapun yang disukai sama hatimu. Ini perintah Tuhan buat orang Israel. Oke. Terus oke. Berarti boleh ya Kak self reward makan sushi gitu. Habis 120 boleh ya Kak sekali makan. Lagi, bukan soal apa yang dimakan tapi soal cara pandang kita kepada makanan. Dan cara pandang kita kepada makanan dirangkum dengan jelas sama Paulus di Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Boleh dibuka Alkitabnya masing-masing, kita akan baca sama-sama Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Ini adalah ayat yang sangat baik dari Paulus. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Boleh ditandai, dikasih marka rakus gitu ya. Sehingga ini ada jadi batas kita rakus atau enggak. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadaku dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ingat, seteru salib Kristus berarti musuhnya Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kita baca sama-sama. Tuhan mereka ialah perut mereka. Oke? Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. So, rakus itu apa? Orang yang rakus adalah orang yang menuhankan perut mereka. Lagi, orang yang rakus adalah orang yang menuhankan perut mereka. Bagaimana wujudnya? Saat mereka lebih taat sama keinginan perut mereka. Saat mereka lebih mendahului melayani perut mereka ketimbang melayani Tuhan dan sesama. Lagi, saat mereka lebih mendahulukan melayani perut mereka lebih dulu daripada orang lain dan Tuhan semesta alam. Oke, Paulus mengutip dengan jelas, orang yang lebih mengasihi perut mereka sehingga akhirnya perut mereka jadi Tuhan atas diri mereka. Kerakusan adalah saat perutmu jadi Tuhan untuk dirimu. Orang yang rakus, nah ini masalahnya. Antidotnya di sini. Orang yang rakus nggak pernah sadar bahwa perut mereka adalah Tuhan mereka. Mereka selalu berkata, aku melayani Tuhan. Namun kebiasaan mereka justru menunjukkan sebaliknya. Wujudnya gimana? Nanti kita akan bahas di poin kedua. Namun kerakusan, sekali lagi, kerakusan itu tidak pernah ngomongin soal makanannya. Tapi soal sudut pandang kita terhadap makanan. Dan dari ayat ini kita akhirnya tahu bahwa kerakusan itu nggak ngomongin soal event. Oh berarti kalau ada Natal gak boleh makan banyak-banyak Kak. Kalau tahun baruan gak boleh makan banyak-banyak Kak sosis. Kalau ada pesta di rumah berarti gak boleh. Itu kita lagi membiarkan orang sedang rakus. Enggak. Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya kebiasaan mereka menunjukkan bahwa mereka rakus by daily. Setiap hari mereka melakukan hal yang sama jadi kebiasaan. Kerakusan itu bukan event. Tapi habitual. Kebiasaan. Mereka melakukan itu sehingga mereka sampai gak sadar bahwa mereka sedang rakus setiap hari. Oke, ini bukan membenarkan omonganku di awal tadi. Oh berarti Kak Gerald tadi gak rakus karena cuma sekali doang pas ulang tahun. Ya tetap rakus sebenarnya buat aku sendiri. Tapi dari faktanya, dari fakta Alkitabnya ternyata kalau sesekali it's okay. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka setiap hari. Nah itu yang salah. Orang rakus gak pernah bisa bilang nanti dulu sama lapar. Atau belum lapar. Setiap kali tawari langsung gas makan. Kenapa? Tuhan mereka ialah perut mereka. Mereka gak peduli belakang udah dapat makanan atau enggak. Abisin dulu. Tuhan mereka ialah perut mereka. Oke? Ada yang mulai tertampar katakan amin. Nah bagus. Oke, kita akan berbicara soal poin kedua, bagaimana wujud kerakusan. Doktrin 7 dosa mematikan itu sudah ada sejak abad ke-6, teman-teman. Bapak Gembala pernah mengatakan soal ini, yang memulai itu namanya Evagrius Ponticus, seorang asketis. Asketis itu adalah, kalau dalam bahasa biasanya itu namanya pertapa. Nah kalau mungkin dalam bahasa orang Kristen, orang saleh yang sukanya doa dan puasa. Ya, tapi dia sebenarnya, kalau orang-orang biasa lihat dia pertapa. Tahu ya pertapa ya?
topo senengannya. Gitu kan? Diem gitu. Hanya mencari kehendak Tuhan. Dan dia akhirnya dapat soal 7 dosa mematikan. Awalnya itu ada 8. Depresi itu sebenarnya masuk ke dalam 8 dosa mematikan. Tapi depresi akhirnya dimasukkan dalam kemalasan. Nah akhirnya disederhanakan lagi sama Paus Gregory I. Teman-teman bisa searching namanya. Kalau dalam bahasa Inggris Gregory the Great. Gregory yang agung. Gregorius yang agung. Itu menyederhanakan dan akhirnya mengungkapkan soal kerakusan. Kerakusan itu punya 5 bentuk. Oke? Ini 5 bentuknya. Paus Gregorius I mengatakan seperti ini. Kadangkala kerakusan mendahului saat dibutuhkan. Kadangkala ia mencari makanan mahal. Kadangkala ia menuntut masakan dimasak dengan baik. Kadangkala melampaui batas dari yang terlalu banyak. Dan nafsu makan yang tidak terkendali. So, ada 5 hal yang menjadi wujud kerakusan yang akan kusederhanain buat teman-teman. Yang pertama adalah terlalu terburu-buru. Yang kedua terlalu mewah. Yang ketiga terlalu hati-hati. Yang keempat terlalu banyak. Dan yang kelima terlalu rakus. Sekali lagi, terlalu terburu-buru, terlalu mewah, terlalu hati-hati, terlalu banyak, terlalu rakus. Kita akan bahas satu-satu sehingga teman-teman bisa menelaah apakah kita sedang rakus juga. Pertama, aku akan bilang bahwa standar ini gak ada di Alkitab. Standar ini tapi dipakai oleh bapak-bapak gereja sejak zaman dulu untuk membatasi diri mereka dalam kerakusan. Karena di zaman dulu pestanya lebih gede-gedean teman-teman. Udah isinya perempuan-perempuan sehingga pasti ada seks di dalamnya. Festivalnya juga gila-gilaan karena Tuhan sendiri sudah bilang. Paulus juga bilang sebagai rasul Tuhan, dia bilang gak ada sesuatu yang haram bagiku, semuanya halal. Akhirnya orang-orang Kristen di zaman itu boleh makan babi dan sebagainya, gak kayak orang Yahudi yang membatasi. Nah, cara membatasinya adalah doktrin ini. Engkau akan rakus saat kau mulai membiarkan doktrin ini berlebihan. Oke? Sebelum bedah 5 poin ini, ingatlah bahwa rasa lapar kita kepada makanan bukan hal yang buruk. Tuhan menciptakan makanan, itu adalah hal yang baik. Sama-sama katakan hal yang baik. Oke, jangan sanksi, jangan melihat makanan dengan penuh kecurigaan. Hari ini kita belajar kerakusan bukan untuk menolak makanan, tapi kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang baik yang diciptakan Tuhan, namun kita terlalu melihatnya secara berlebihan malah akan jadi Tuhan. Bukan Tuhan yang kita tuhankan, malah sesuatu yang lain. Oke, pertama, terlalu terburu-buru. Kenapa terlalu terburu-buru adalah hal yang rakus? Karena kita tidak menikmati apa yang disajikan di depan kita. Dengan sudut pandang yang benar. Ingat tadi di awal, makanan itu hal yang spiritual, hal yang rohani. Saat kita makan terlalu terburu-buru, kejar-kejaran, sampai akhirnya kita nggak menikmati makanan di depan kita. Bukankah kita sedang menolak berkat Tuhan dengan ucapan syukur? Oke? Terlalu terburu-buru itu juga sering aku lakukan selama aku bekerja. Dan saat kita terlalu terburu-buru, biasanya enggak sering, tapi biasanya makanan yang kita makan tuh cuma lewat aja di tenggorokan. Kadang doa kita juga doa yang rutinitas akhirnya. Bukan benar-benar penuh rasa syukur kepada makanan di depan kita. Terlalu terburu-buru juga ngomongin soal orang yang makannya nggak 3 kali sehari. Orang yang gampang banget lapar. Kita kenal nggak sih teman-teman orang-orang yang kalau makan dikit tapi sering. Pernah nggak? Jam 5 udah makan, nanti jam 7 makan lagi. Jam 9 makan lagi. Ini dibatasi sama bapak-bapak gereja. Untuk jangan makan terlalu terburu-buru. Meskipun sedikit. Kenapa? Karena pada dasarnya saat kita makan terlalu terburu-buru, terlalu sering dan sebagainya, kita sedang menuhankan perut kita. Kita nggak kuat sama hasrat dalam bentuk perut keroncongan itu untuk selalu kita isi. Dari gereja sudah makan, nyampe rumah godok Indomie. Gitu. Gak bisa nahan lapar barang sebentar saja untuk diganti besok harinya. Saku luwe kok. Dan masalahnya kerakusan selalu tampil dalam
wujud gitu ya, dalam jubah bisa diapresiasi, bahkan bisa diterima sama orang lain. Gitu. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak, saya yakin gak ada ibu-ibu bapak-bapak di sini gitu ya. Tapi ada banyak ibu-ibu bapak-bapak yang kalau anaknya makannya banyak itu malah bangga. Makannya sering, anakku iki kalau makan jam 6 makan, jam 9 makan lagi gitu. Ini terlalu terburu-buru. Termasuk kalau kita makan, ada teman-teman yang makan, saya juga sering kayak gitu dulu teman-teman. Dulu ada temanku di SMP gitu ya, nggak usah sebut namanya. Dia kalau makan Indomie dikasih es batu, set, biar ndang cepet dingin. Jadi dia kalau makan Indomie itu Indomie soto, dia kasih es batu, terus sama anak-anak tuh didetikin. Ayo, piro iki? Tek gitu. Pernah rekor dia tuh 6 detik makan Indomie. Gitu. Rudolf kenal orangnya, makanya nggak tak sebut namanya. Tuh. Dan kalau kita ketemu sampai sekarang, kalau reuni kita masih ngilokno deh aku dengan iki. Ya apa sih sama makan Indomie kurang dari 6 detik. Sojo omong iku maneh, Bro. Aku kena usus buntu gara-gara ngono gitu. Dia kena usus buntu gara-gara makannya terlalu cepet. Gitu. Oke? Terlalu terburu-buru. Kalau kondangan gimana, Kak? Kan prasmanan. Gitu. Ingat, sekali lagi, kerakusan bukan dosa eventual, tapi kerakusan tuh habit. Kerakusan tuh kebiasaan. Gitu. Kalau prasmanan nih, habis makan nasi goreng sama koloke gitu ya. Kita ambil kemarin lah di Vino gitu kan. Saya kan fotografer di sana. Baru makan bakso, Om Deddy lewat. Makan lagi Mas Geral loh, ya gas makan lagi. Tapi dikit-dikit. Nah, ini kalau kondangan ya tuh. Masa ditolak? Orang udah nyiapin kok. Itu kan makanan disiapin buat dimakan. Bukan diliatin doang atau difoto doang, enggak kan? Nah, kalau kondangan, kalau event gitu ya, ada nanti ulang tahun gereja bentar lagi dekat ada perjamuan kasih. Terus kemarin fellowship, kita habis makan norinya kerit, terus makan sate, makan apa. Ya nggak apa-apa, event kok. Tapi kalau bendino, makan tuk cepet gitu ya. Ndang habis. Itu rakus. Wujud kedua dari kerakusan, terlalu mewah. Kita buka ayatnya. Ini ayat yang paling sering kita dengar. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. 16, maaf. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini bukan bersukaria tapi bahasa Inggrisnya adalah feast. F-E-A-S-T. Berpesta. Perjamuan makan yang mewah. Oke? Berarti isinya bukan penyetan. Ya? Bukan berarti penyetan itu nggak mewah, nggak mungkin perjamuan makan mewah isinya tempe, betul ya? Pasti fine dining gitu kan? Ada steak, ada kentang goreng dan sebagainya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus ayat 20, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Apa yang salah dari cerita ini? Karena si kaya tidak berbagi kepada si miskin Lazarus, betul. Tapi yang lebih salah lagi dalam prinsip kerakusan, teman-teman ada yang pernah fine dining di sini? Santap makan mewah, ada yang pernah? Ya aku dulu pernah gitu ya. Bukan pakai uangku sendiri, diajak makan ulang tahunnya temanku. Tuh ya. Tahu ya fine dining itu porsinya porsi depot nggak? Porsi depot yang bisa dimakan 4 orang enggak ya? Fine dining tuh kecil, timit-timit gitu ya. Tapi harganya ngawur. Tuh ya. Ada salmon, ada steak, tapi kecil gitu. Oke? Suatu kali aku makan fine dining ini di saat SMA dan saat aku bikin khotbah ini aku keingat sama ini soal terlalu mewah. Dan akhirnya nanti kita ngerti kenapa orang kaya ini berdosa di hadapan Tuhan. Karena dia bukan hanya sekedar mengabaikan Lazarus, tapi dia juga punya sudut pandang yang salah terhadap makanan bahwa saat aku fine dining dulu teman-teman. Waktu itu di Luminor Hotel Prapen. Gitu. Saat makanan disajikan di depanku. Gak ada satupun orang di ruangan itu. Aku ngeliatin satu-satu. Gak tahu ya otakku tiba-tiba keinget itu saat bikin khotbah. Gak ada satupun yang saat makanan itu datang ke mejanya berdoa dulu. Tapi ngapain?
ambil iPhone-nya masing-masing. Di foto. Satu pun gak ada, bahkan termasuk Gerald di situ. Dapat set, cantik kan bentuknya? Foto. Cert, waktu itu zaman SMA masih viral-viralnya di sekolahku dulu Twitter. Belum ada IG waktu itu. Dulu cuma ada 2, Twitter sama Snapchat. Facebook ada, anak alay. Gak ada yang pegang gitu, dibully dulu. Cemungut selalu gitu kan, Gerald cemungut selalu gitu kan. Nama-namanya kan gitu. Gerald punk rock side jalanan gitu kan. Kayak gitu-gitu kan namanya orang. Apa? PW Gaskin gitu kan, Party Dorks ya. Kayak gitu-gitu kan Facebook kan. Kalau Snapchat sama Twitter buat upload, Snapchat buat selfie gitu ya. Buat biasanya orang-orang populer di sekolah. Nah, di Twitter banyak yang post itu dari saat temanku ini ulang tahun. Eksklusif yang diundang dikit doang, difoto. Masukin ke Twitter, besok paginya ditanyain sama teman-teman yang enggak diundang. Yo, enak bro. Gitu. Udah double tuh, udah rakus, sombong. Gitu. Nah, apa bentuk kerakusan dalam makanan yang terlalu mewah? Teman-teman, di zaman modern sekarang, bukankah ada banyak orang-orang yang mengincar fine dining, makan makanan mewah, cuma demi foto? Cuma demi feed IG-nya bagus. Dan akhirnya bekerja gila-gilaan, bahkan bekerja bukan sebagai anak Tuhan. Biasanya banyak cewek-cewek yang lebih memilih sugar daddy. Demi 2 hal, iPhone sama fine dining. Dan ini yang ditentang habis-habisan sama Tuhan lewat orang kaya ini. Lazarus punya keinginan untuk makan bersama dengan orang kaya itu. Lazarus tidak memikirkan makanan itu mahal atau enggak. Betul? Namun si kaya ini menjamu dengan makanan mahal terus. Karena ada pride di situ, ada ego di situ. Dan dia sedang mengagungkan perutnya. Biasanya orang-orang kalau suka makanan mahal selalu bilang gini, gak iso aku makan makanan kayak apa. Betul? Kok iso kon makan penyetan? Kok iso makan purnama? Minyaknya kan jelek. Merasa diri terlalu tinggi sedikit hanya karena soal makanan. Itu kerakusan. Kenapa? Karena Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka merasa bahwa perutku didesain lebih kaya, lebih mewah daripada dia. Gak iso aku makan rendahan. Loh, kok makannya lesehan? Gak ada meja ya? Belum sampai makan udah ngeliatin kalau dia rakus. Karena terlalu mengagungkan perutnya. Lanjut. Terlalu hati-hati. Wah, ini yang tadi aku bilang spoiler di depan bahwa diet itu bisa jadi rakus. Dan ini poinnya, terlalu hati-hati. Kita akan dengerin sedikit omongan dari C.S. Lewis. C.S. Lewis penulisnya Narnia gitu ya. Dia bilang seperti ini. Kerakusan tidak hanya tampil saat kita memakan banyak. Namun juga bisa tampil saat makanan disajikan. Lalu si rakus akan mendengus, tersenyum kecil, lalu berkata, terima kasih. Yang aku mau cuma secangkir teh. Jangan terlalu encer. Jangan terlalu pekat juga. Terus gulanya dikit aja ya, sesendok teh, ujungnya doang. Terus masukin 2 kali. Tuk. Ada yang kenal orang yang seperti itu? Yang kalau makan, pilih-pilihnya minta ampun. Gak bisa aku makan ini, padahal disajikan di depannya. Kenapa ini jadi rakus? C.S. Lewis menunjukkan dengan sangat baik kalimat selanjutnya. Lihat, yang diinginkan oleh dia lebih kecil dan lebih murah daripada apa yang diberikan ke hadapannya. Namun justru dengan dia meminta sesuatu yang lebih kecil, lebih murah daripada apa yang di hadapannya, dia tidak sadar dia sedang rakus karena dia mengatakan kata kunci dalam kerakusan. Yang aku mau adalah. Betul? Yang aku mau adalah. Dia tidak sadar bahwa yang dia mau merepotkan orang lain. Yang dia mau membuat dapur orang lain rodok ngomel tipis. Punya gak sih teman-teman teman kita yang kalau dia datang ke rumah kita dan sebagainya, kita di dapur ngomong sama mama kita, arek gak seneng iki. Soalnya arek iki duwe iki. Terus nek ono arek iki masakno ini, bener ya? Ngerepotin deh.
Kecuali kalau alergi. Adikku si Adel alergi ayam. Ya masa dimakanin ayam gitu kan? Gatel kabeh gitu kan, nggak mungkin. Tapi kalau sudah ngomongin ini kalau dalam bahasa modernnya terlalu picky. Picky picks ya, Bimo Pidi. Terlalu picky, terlalu pemilih. Gitu. Dan yang buruk daripada orang yang terlalu hati-hati ini, too dainty ini adalah dia tidak sadar bahwa dia sedang rakus karena dia berpikir dia meminta hal yang sederhana. Loh kan aku minta lebih kecil. Karena aku cuma minta secangkir teh, gak minta stick yang banyak kayak sebelahku. Tapi tehnya jangan encer-encer, jangan pekat. Segini loh. Terus gulanya jangan terlalu banyak, dikit aja. Gitu. Dan terlalu hati-hati juga biasanya tampil dalam sebuah kalimat seperti ini. Makan makanan, sudah ditraktir, terus bilang gini, rodok kaen, ayo kue mie ayam di sini. Ya? Terus habis itu besoknya yang traktir ngerasa bahwa oke, anak ini nggak suka mie ayam di sini. Kita bawa ke mie ayam lain. Mie-nya terlalu lembek. Ya? Biasanya ibu-ibu seperti ini, betul ya? Kurang garam dikit. Berarti nggak boleh ngomentari makanan, bukan berarti Anda tidak boleh seperti Chef Juna. Tapi saat Anda sedang mengomentari makanan di depanmu, bukankah waktumu itu lebih baik untuk bersyukur daripada untuk komentari? Abis doa, makan sak seruput, kok gak anget ya kue? Ngomel. Doamu tadi lo bilang apa? Tuhan, aku bersyukur atas makanan di depanku, pas dimakan, dono kaldu gak digodok mbak ayam Betul ya? Piki itu adalah kerakusan. Kenapa? Karena lagi-lagi yang dituhankan adalah perut. Yang dituhankan adalah keinginanmu. Yang aku mau seperti ini. Kalau nggak kayak gini nggak bisa masuk di perutku. Padahal bisa loh sebenarnya. Padahal sebenarnya bisa masuk. Tapi dia menuhankan perut dia lebih daripada Tuhannya. Oke? Nomor 4. Terlalu banyak. Tadi kan nomor 4 terlalu banyak, nomor 5 terlalu rakus. Bedanya apa? Terlalu banyak itu adalah saat kita makan di atas batas kenyang. Ada yang pernah makan sampai mau muntah? Nah, itu namanya terlalu banyak. Aku juga dulu kayak gitu. Kalau makan ayam kecap, wah, itu senenganku, bro. Sekarang sampai wes bosen lihat makanan ayam kecap sampai males. Dulu makan tuh tambah terus sampai waktu suapan hampir biasanya tinggal sisa 3 sendok itu moro-moro keluar kata-kata mutiara. Nah, iki. Ya, nah, iki. Sebenarnya itu tanda dari perutmu bahwa it's too much. Terlalu banyak. Siapa di sini yang pernah nonton Narnia pertama? Boleh angkat tangan? Ya. Ada scene bagus di situ yang melambangkan too much saat Edmund ditawari Turkish delight sama si penyihir putih. Edmund makannya gimana? Satu terus coba nanti lihat lagi filmnya. Edmund makannya. Tahu ya, Turkey delight kita itu beda-beda. Ada yang kalau udah gacoan gak tahannya minta ampun. Mbak, saya mau gacoan 2, udang kejunya 3, Mbak. Berapa orang, Mas? 1 orang, Mbak, saya doang. Makan wok terus kelenger. Tahu ya bahasa Ibrani kelenger ya. Kelenger tengah, tengah gitu, kubu ketulup kan. Kekenyangan soalnya. Kate lapo-lapo gak iso. Terlalu banyak, makanya ada pepatah Jepang bilang, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Karena saat kamu melebihi batasmu, ya kamu sedang rakus. 1 Korintus 6 ayat 12. Lihat. 1 Korintus 6 ayat 12. Ini ayat yang bagus untuk orang-orang rakus yang wujudnya adalah kalau makan terlalu banyak. 6 ayat 12. Ini boleh ditandai teman-teman. Segala sesuatu apa? Halal bagiku. Oke? Tetapi bukan semuanya
berguna, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku apa? Diperhamba oleh suatu apapun. Kita tidak hanya diperhamba sama HP, sama follower. Kita juga bisa diperhamba sama McD. Saat aku dulu kerja, kalau McD udah ada poin, itu Adel mesti chat aku. Kak, ada poin nggak? Ayo makan McD. Meskipun aku sudah makan, aku akan tetap berangkat. Kenapa? Karena McD. Bukan kita sedang membuktikan bahwa aku sedang diperhamba sama McD. Bukan aku sedang menjadi tuan atas perutku, tapi perutku yang jadi tuan. Perutku udah meronta-ronta terus bilang, iki McD loh, Raul. Dan mungkin Turkish Delight teman-teman tampil dalam wujud yang berbeda. Tampil dalam bentuk penyetan. Sambal mentah ada pencetnya. Weh, gak isok nahan aku kak. Pasti entek kak. Ingat, terlalu banyak itu saat kita makan sesuatu sampai di luar batas kenyang. Kalau nggak sampai muntah berarti nggak apa-apa kak. Enggak, tetap nggak boleh. Sampai kamu sudah ngerasa kenyang, perut kita. Siapa yang nggak sadar kalau dia sedang kenyang sih? Boleh angkat tangan, tak ajari cara yang ngerti. Tahu ya? Kita hidup sudah bertahun-tahun ngerti kan kalau perut kita tuh bilang kenyang, gitu. Tapi orang yang terlalu rakus biasanya akan makan terus. Mau perutnya bilang kenyang. Jadi udah alarm udah bunyi. Tet. Di perut kita tuh udah mayday. Too much. Terlalu kenyang. Gak ngurus gitu kan. Di depanku ayam kecap. Wok gitu kan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah terakhir terlalu rakus. Apa bedanya terlalu rakus sama terlalu banyak? Terlalu rakus ini wujudnya juga sama, makannya terlalu banyak, tapi diambil semuanya. Nah, contoh, ada sebuah fellowship gitu ya, di gereja, bukan di gereja sini tapi, biar gak ada yang kena gitu ya, di gereja lain jauh sana di Antartika, mulai hiperbola kalau itu. Kalau makan, dia nggak lihat belakangnya, ambil rendang 3, ayam kecapnya 2, nasinya dikit banget. Mihun, terus ketutupan sampai nasi. Bedanya terlalu rakus sama terlalu kenyang apa sih teman-teman? Orang kalau terlalu makan banyak, orang yang tadi yang nomor 4, terlalu banyak, itu orang kalau makan, dia sampai melampaui batas kenyang. Tapi kalau orang rakus, pikirannya beda. Dia tuh mikirnya gini, ojo sampai aku nggak dapat satu jenis yang ada di meja ini. Jangan sampai aku nggak dapet coklat terakhir, jangan sampai aku nggak dapet potongan rendang terakhir, jangan sampai aku nggak dapet potongan pindang terakhir. Dia mau dapat semuanya. Bodoh amat orang nggak dapet. Jadi dia makannya kadang-kadang nggak banyak, tapi nggak peduli orang di belakangnya. Gitu. Mungkin mau bapakku, ibuku cuma dapat kuahnya, tok pokoknya aku dapat. Oke? Nah, sekarang dari 5 itu, bukankah ada yang bebas dari semuanya? Boleh angkat tangan? Langsung tak suruh gantiin aku khotbah. Kudus sekali kamu. Ada yang bebas dari semuanya? Boleh angkat tangan? Ya, kalau aku pribadi, aku tipe yang terlalu hati-hati. Biasanya tuh aku picky sama makanan teman-teman. Kalian bisa lihat kan kebiasaan kalau di gereja. Pak Agem nawarin mau berapa kali pun kalau aku udah gak cocok sama makanannya gak mau aku. Enggak Agem, makasih nanti makan di rumah. Beneran masak di rumah sesuai selera aku. Waktu aku bikin khotbah ini ternyata tertegur. Terlalu picky ya gue ya. Tuhanku ternyata perutku. Wong anak-anak makan enak kok. Gitu. Anak-anak makan enak, aku ngerasa bahwa lapus ya arek makan enak. Wah gak seneng kok mbak iwae. Gitu. Dan yang kedua, aku itu selalu kalau makan, gitu ya, itu mesti terlalu rakus. Nah, ini aku mengakui dosaku gitu ya. Aku tuh kalau makan mesti ojo sampai potongan terakhir diambil sama orang lain. Pokoknya potongan terbaik dari ayam McD, kalau beli paket panas kudutku ambil 1 yang dada. Mau bapakku dapat paha bawah nggak peduli aku. Pokoknya potongan terbaik harus aku yang dapat. Gitu. Ini ada adikku saksinya. Jadi aku nggak peduli nanti di belakang orang dapat atau nggak, pokoknya aku dapat potongan terbaik. Kulitnya aku ambil. Nah ternyata itu terlalu rakus karena kamu gak peduli orang di belakangmu. Gitu. Nah teman-teman juga mungkin punya wujud masing-masing dalam kerakusannya. Mungkin ada yang terlalu picky sama kayak aku. Ada yang terlalu terburu-buru, gak bisa nahan jam makan.
Kalau ditanya, kau makan berapa kali sehari? Kayaknya 9 kali deh sehari, tapi kecil-kecil kok, dikit-dikit. Berarti Tuhanmu perutmu. Atau terlalu mewah. Aku kalau makan di tempat mahal tak foto, tak upload. Biar orang tahu. I'm the one and only. Anak semambung yang berhasil gitu ya. Atau anak pabean hike. Gitu. Oke? Sudah kebayang semua? Kalian ada di tipe mana dalam kerakusan dari 5 tadi? Sudah terbayang? Sudah. Oke? Kalau sudah kebayang, sekarang kita cari tahu bagaimana mengalahkannya. Poin yang ketiga. Bagaimana cara kita mengalahkan kerakusan? Ada 3 poin. Kalau dalam bahasa Inggris enak. Fit, fast, feast. Fit, makan. Fast, puasa. Feast, perjamuan. Oke? Secara cepat. Pertama, kita makan. Makan apa? Loh, cara yang ngalahin kerakusan kok makan? Ya. Kita makan Kristus. Setiap 7 dosa mati kan memiliki alasan spiritual, adalah keinginan terdalam kita. Kesombongan itu punya keinginan untuk dipuji, untuk diakui, karena itu adalah keinginan kita, keinginan spiritual kita. Iri hati juga sama. Kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita, tapi yang kita lihat versi terbaik itu malah di orang lain. Lalu kemarahan juga sama, kita ingin orang lain melihat kita secara benar, sehingga ego kita akhirnya rusak. Nah, makanan juga punya alasan spiritual. Alasan spiritualnya apa? Sebenarnya kerakusan itu adalah wujud bahwa kita ingin dipenuhi, dikenyangkan jiwa kita. Tapi yang kita kenyangkan malah perut kita. Oke? Makanan itu baik untuk nutrisi, untuk energi. Namun sebenarnya makanan selalu mengingatkan kita akan keinginan terbesar kita kepada Tuhan. Teman-teman ingat bahwa lapar dan kekenyangan kita saat kita makan, dan akhirnya kita bilang, aku kenyang. Itu sebenarnya adalah penggambaran paling dekat untuk hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena saat kita lapar, kita butuh makan untuk kenyang. Pernah bertanya ini, kalau jiwamu lapar, kamu butuh siapa untuk kenyang? Ulangan 8 ayat 3. Kita akan baca ayat yang terkenal. Ulangan 8 ayat 3. Sudah ketemu? Ulangan 8 ayat 3. Jadi, ia di sini adalah huruf besar. Jadi ini Tuhan. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan kau apa? Lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sounds familiar? Ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus di padang gurun saat iblis bilang, kamu kan Tuhan, ubah batu jadi roti. Tuhan Yesus mengutip ayat ini. Ini adalah perkataan Bapa sendiri kepada orang Israel. Kamu ku kasih mana biar kamu ingat bahwa kamu harusnya bukan makan makanan, tapi makan firman. Setiap kali kita kenyang, ingat ini teman-teman. Setiap kali kita kenyang, setiap kali kita lapar, ingat ini baik-baik. Kalau perutku lapar, berarti aku harus makan. Kalau jiwaku lapar, berarti aku harus baca firman. Setiap kali makan, ingat ini aja dengan baik. Karena saat kita makan, untuk mengenyangkan tubuh kita, untuk mengenyangkan perut kita, di saat yang sama jiwa kita juga meronta ingin dikenyangkan. Kita harus makan sesuatu yang benar untuk mengisi spiritual kita, mengisi jiwa kita dengan baik. Karena itu, Yesus Kristus mengkonter dengan baik. Kalau engkau ingin kenyang, caranya gimana? Yohanes 6 ayat 35. Setelah baca ini kalian akan senyum. Senyum lebar banget. Karena ternyata kerakusan dijawab dengan sangat baik oleh Tuhan di Yohanes 6 ayat 35. 3. Oke. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau engkau lapar, perutmu lapar, makan. Jiwamu lapar, makan juga. Makan siapa? Roti hidup. Masalahnya saat kita makan makanan, kita maksimal cuma hidup 70-80 tahun di dunia. Ada yang 100 kak di Jepang ya. Tapi pada intinya kamu tetap akan
roti. Karena makanan hanya akan membuat kamu hidup di dunia yang fana ini. Padahal ada juga orang-orang yang gak makan juga hidup. Tapi Tuhan Yesus mengatakan si roti hidup gitu ya. Mengatakan bahwa kamu tidak akan mati kalau kamu makan dia. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu makan, ingat bahwa kamu juga harus makan aku. Kristus bilang begitu. Ingat aku setiap kali ayam kecap di depanmu. Sehingga kamu juga bukan mengenyangkan perutmu, tapi kamu juga mengenyangkan jiwamu dengan makan aku. Orang-orang yang mengerti soal spiritual akan makanan, mereka akan menganggap ibadah dengan baik. Sudut pandang mereka terhadap ibadah dengan baik. Dan akhirnya sudut pandang mereka terhadap makanan juga baik. Oke? Makan Kristus, bergantung pada dia, percaya kepada dia. Saat kau lapar, ingat baik-baik bahwa saat kau lapar, tandanya perutmu keroncongan. Saat jiwamu lapar, tandanya kau depresi, kau lelah, capek pelayanan, belum ngapa-ngapain udah pengen tidur, jiwamu lelah. Itu tanda jiwamu lelah. Makan si roti hidup. Oke? Nomor 2, fasting, puasa. Kenapa puasa bisa mengcounter kerakusan? Ada beberapa kali aku puasa untuk pelayanan besar, teman-teman. Sekarang kalau aku pelayanan mingguan, aku jarang banget puasa. Tapi kalau udah retreat, ada altar call, aku pasti puasa. Namun pelayanan mingguan, ya saat aku puasa dan sebagainya, biasanya untuk menguatkan diriku. Gitu ya. Ternyata, puasa itu bukan cuma soal menyiapkan diri dalam pelayanan. Tapi teman-teman, di PL dan di PB, orang-orang berpuasa semua. Orang-orang Israel, Daud, Esther, berpuasa semua. Daniel, di perjanjian baru orang-orang juga berpuasa. Setiap orang berpuasa. Berarti puasa itu adalah sesuatu yang harusnya kita contoh dari orang-orang dalam Alkitab. Tapi target utamanya apa dari puasa? Menahan lapar? Enggak. Target puasa adalah menyadari bahwa kita bergantung penuh kepada Allah. Jika dilatih dengan serius, puasa melibatkan kelaparan yang sangat, rasa lelah secara fisik, betul ya? Lihat es, pengen banget minum es. Capek ngapa-ngapain. Gitu. Terus lapar banget. Sebenarnya itu bukti paling jelas akan sebuah ayat bahwa tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak makan aja, kita udah lemah. Apalagi nggak punya Tuhan. Mau kemana hidup kita? Sebenarnya puasa itu intinya di situ, gitu loh. Ujungnya kita akan menyadari penuh saat kita berpuasa, ujungnya kita akan menyadari penuh bahwa kuasa Yesus itu memang yang membuat kita hidup. Sekali lagi, puasa itu targetnya bukan nggak makan, itu namanya diet. Puasa targetnya spiritual. Puasanya Kristen nggak pernah ada aturannya. Ada orang-orang yang puasanya minum tapi nggak makan, puasa putihan. Ada orang-orang yang puasanya kayak Daniel, puasa daging, makanya sayur. Tapi nggak ada alasan jelas. Bukan ada alasan jelas. Nggak ada aturan teknis yang pakem dari Tuhan Yesus maupun dari para rasul soal berpuasa. Karena sejak awal target puasa adalah spiritual. Target utama puasa adalah mengingatkan jiwa kita bahwa kita butuh Allah. Bukan hanya menahan lapar. Menahan lapar banyak orang-orang di gym bisa. Itu namanya diet. Puasa targetnya spiritual. Gitu. Jadi mulai latih diri untuk berpuasa. Terakhir. Feast, pesta, perjamuan makan. Loh, ngonter kerakusan kok dengan buat pesta. Lah tambah orang-orang rakus semua. Kenapa kita harus mengkonter kerakusan dengan berpesta, dengan melakukan perjamuan kudus? Aku harus garis bawahi bentar bahwa merasa kudus saat berpuasa daripada saat kita berpuasa kita lebih merasa kudus daripada orang yang menjamu makan malam orang-orang. Saat orang-orang ngundang KPKW terus kita ngerasa ngundang KPKW tapi gak tau puasa. Kita saat ngerasa kita lebih kudus saat kita berpuasa itu salah. Karena mau puasa, mau melakukan perjamuan makan, itu semuanya sama-sama untuk mengkonter kerakusan. Kenapa perjamuan makan bisa mengkonter kerakusan? Karena jamuan makan adalah kita akan dikenyangkan saat kita lihat orang lain kenyang. Saat kita berusaha untuk menuhankan diri kita sendiri, menuhankan perut kita sendiri, kita akan kenyang saat kita makan. Tapi saat kita melakukan perjamuan makan, kayak kemarin fellowship, kita senang kalau jajan kita dimakan. Ada kekenyangan lain selain perut kita kenyang.
yaitu sukacita dan damai sejahtera saat lihat perut orang lain kenyang. Lah itu loh intinya perjamuan makan. Itu loh intinya kenapa ada The Last Supper ini. Tuhan mau nunjukin bahwa perjamuan terakhir itu untuk mengingatkan orang-orang akan kematian dan kematiannya dirinya, akan darahnya, akan tubuhnya nanti yang akan dipecah-pecah di saat dia disalib, tapi juga ingin mengingatkan orang-orang bahwa fellowship itu adalah kekristenan. Perjamuan makan itu adalah kekristenan. Saat kita memberkati orang-orang yang belum bisa makan di sebuah fellowship. Makanya di fellowship datang nggak bawa makan nggak apa-apa, jangan sungkan. Makanan akan berlimpah. Berlimpah kan? Sisa kan? Dan biasanya kalau fellowship kayak gitu, keinginan kita untuk makan malah berkurang. Betul ya? Kita malah nungguin jajanku dimakan kayaknya. Kita malah sungkan untuk makan, biar orang lain makan duluan. Dan tiba-tiba, biasanya kalau fellowship, aku tuh mesti kenyang duluan sebelum makan apa-apa. Kenapa? Ngeliatin orang makan tuh udah seneng. Apalagi yang dimakan punyaku. Gitu. Jadi ternyata teman-teman, senyum tulus setiap orang yang kamu beri makanan tidak mengenyangkan perutmu tapi mengenyangkan jiwamu. Mengenyangkan hatimu. Ternyata kamu akan dapat rasa kenyang yang lebih daripada cuma makan. Gitu. Dan aku akan akhiri dengan sebuah kalimat. Teman-teman, ini bukan PR untuk mengalahkan kerakusan. Tapi ini kerja keras. Kalau dalam bahasa Inggris, it's not a homework. It's not a homework, but it's a hard work. Ini bukan PR, tapi ini kerja keras kita untuk mengcounter segala macam kerakusan yang muncul dalam diri kita. Khotbah ini mungkin menjelaskan sama teman-teman, woi terlalu banyak aturan ya, ternyata aku rakus dan sebagainya. Enggak. Khotbah ini sebenarnya tujuannya untuk simpel. Mengingatkan kita bahwa dosa itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya kita itu sangat dekat dalam menuhankan perut kita daripada Tuhan. Dosa itu sangat dekat, tapi Tuhan lebih dekat karena Tuhan dalam diri kita. Yang berarti untuk mengkonternya, kamu cuma perlu apa yang di dalam dirimu yaitu Tuhan. Untuk mengkonter yang di luarmu meskipun itu dekat. Gitu. Makanya orang-orang bilang kalau yang dekat mesti bakal kalah sama yang bikin nyaman. Semua di sini nyaman sama Tuhan Yesus. Ya iyalah, Tuhan Yesus di hatimu kok. Jadi mau berapa banyak pun dosa di dekatmu, kamu akan tetap nyaman karena Tuhan Yesus ada di hatimu. Aku akan tutup dengan kalimat, biarkan orang lain makan duluan. Berikan lauk terbaik. Lauk yang kamu inginkan, yang kamu incar dari awal. Coba berikan itu kepada orang lain lebih dulu. Iki loh bro paling enak, aku paling enak iki. Senenganku iki. Ojo dicoba, enggak, balik. Iki loh, kayak gitu. Terus bagian terbaik dari ayam, dari daging, dari telur kepada orang lain terlebih dahulu. Karena kerakusannya bisa dikonter sama satu hal. Kemurahan hati. Oke? Murah hatilah, berikan semuanya. Belajar untuk yang dikenyangkan bukan perut, tapi jiwa. Ingat kita cuma hidup berapa tahun doang di dunia. Ada hidup kekal yang menanti kita. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita hanya karena makan, dan makan. Sampai akhirnya kita lupa bahwa ada orang-orang yang belum makan. Di sebelah kita, di sekitar kita. Amin. So, kerakusan, counter dengan kemurahan hati. Berikan yang terbaik yang seharusnya kamu incar untuk orang lain. Belajar itu dulu. Baru nanti puasa, baru nanti bikin perjamuan makan. Perjamuan makan harus besar-besaran gak kak? Kayak si orang kaya tadi, gak usah. Luangkan 20.000 seminggu. Beliin gorengan 5.000 kasih ke tukang-tukang. Kasih ke tukang becak. Itu sudah perjamuan makan. Kita sudah melakukan itu kan kemarin di Natal. Seneng gak lihat senyum orang-orang waktu kita kasih? Seneng ya? Meskipun ada orang yang di Indomaret kita kasih 3 kali. Ya toh? Ya opo, ya, tiga motor ngasih 3 kali gitu kan. Diterima lagi sama orangnya. Tapi seneng gak lihatnya? Seneng ya? Pengen ngelakuin lagi gak? Ya toh? Kita pasca ngelakuin lagi ya. Kita kalahkan kerakusan dalam diri kita. Karena gak ada siapapun yang bisa ngalahin kerakusan dengan diri kita sendiri. Tapi harus dengan Tuhan. Kalahkan itu dengan kemurahan yang berasal dari Tuhan langsung. Oke, tundukkan kepala kita berdoa.